Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Lembaga dan Saluran Pemasaran Agribisnis. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Muhammad Daniel, Rizal Sa'ban Arahab, dan Arianto. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian lembaga pemasaran agribisnis. Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, mengalirkan jasa dan komoditi dari produsen ke konsumen akhir, serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Lembaga pemasaran muncul karena keinginan konsumen untuk mendapatkan komoditi yang sesuai dengan waktu atau time utility, tempat atau place utility, dan bentuk atau form utility. Tugas lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran untuk menjalankan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin. Imbalan yang diterima lembaga pemasaran dari pelaksanaan fungsi-fungsi margin pemasaran yang terdiri dari biaya pemasaran dan keuntungan. Bagian balas jasa bagi lembaga pemasaran adalah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pemasaran. Baiklah, yang kedua ada penggolongan lembaga agribisnis. Menurut penguasaannya terhadap komoditi yang diperjualbelikan, lembaga pemasaran terdapat dibedakan menjadi 3, yaitu lembaga yang tidak memiliki komoditi tetapi menguasai komoditi, seperti agen dan perantara, makelar, broker penjual, dan broker pembeli. Lembaga yang memiliki dan menguasai komoditi-komoditi yang dipasarkan, seperti pedagang pengepul, tengkulak, berwawasan, dan importir. Dan terakhir adalah lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan menguasai komoditi yang dipasarkan, seperti perusahaan-perusahaan yang menyediakan fasilitas transportasi, asuransi pemasaran, dan perusahaan yang menentukan kualitas produk pertanian atau superior. Berdasarkan interaksi dalam proses pemasaran, yaitu tengkulak, yaitu lembaga pemasaran yang berhubungan dengan petani. Tengkulak melakukan transaksi dengan petani baik secara tunai, ijon, maupun kontrak pembelian. Pedagang pengepul, yaitu lembaga pemasaran yang menjual komoditi yang dijual dari beberapa tengkulak dari petani. Peranan pedagang pengepul adalah mengumpulkan komoditi yang dibelikan dari petani-petani yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran seperti pengangkutan. Pedagang besar, untuk lebih meningkatkan pelaksanaan fungsi pemasaran, maka jumlah komoditi yang ada pada pedagang pengepul yang perlu dikonsentrasikan lagi oleh lembaga pemasaran yang disebut pedagang besar. Pedagang besar melaksanakan fungsi distribusi komoditi kepada agen dan pedagang pengecer. Agen penjual dalam proses distribusi komoditi yang dipasarkan dengan membeli komoditi dari pedagang besar dalam jumlah besar dengan harga yang relatif lebih murah. Pengecer atau retailer merupakan lembaga pemasaran yang berhadapan langsung dengan konsumen. Pengecer merupakan ujung tombak dari suatu proses produksi yang bersifat komersil. Artinya, kelanjutan proses produksi yang dilakukan oleh produsen dan lembaga-lembaga pemasaran sangat tergantung dengan aktivitas pengecer dalam menjual produk ke konsumen. Oleh sebab itu, tidak jarang suatu perusahaan menguasai proses produksi sampai ke pengecer. Baiklah, yang ketiga ada saluran pemasaran agribisnis. Saluran pemasaran agribisnis adalah serangkaian lembaga yang melakukan semua fungsi yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status kepemilikan dari produsen ke konsumen. Produsen memiliki peranan utama dalam menghasilkan barang-barang dan sering melakukan sebagian kegiatan pemasaran. Sementara itu, pelaku usaha lainnya menyalurkan komoditas dalam waktu, tempat, bentuk yang diinginkan konsumen. Yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi saluran pemasaran agribisnis. Panjangnya saluran pemasaran yang dilalui oleh suatu produk tergantung oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Jarak antara produsen dan konsumen. Semakin jauh jarak antara produsen dan konsumen, biasanya semakin panjang saluran yang ditempuh oleh produk tersebut. 2. Ketahanan produk tersebut. Produk yang mudah rusak harus segera diterima konsumen, sehingga diperlukan saluran pemasaran yang lebih pendek. Skala produksi dalam jumlah sedikit cenderung akan merugikan produsen jika langsung dijual ke pasar, sehingga adanya pedagang perantara dan saluran. Yang ketiga ada pemasaran yang lebih panjang sangat diharapkan. Kondisi keuangan pengusaha, lembaga pemasaran yang memiliki posisi keuangan yang kuat cenderung untuk memperpendek saluran pemasaran karena dengan kondisi tersebut. Dan materi yang terakhir ada fungsi-fungsi saluran pemasaran agribisnis. Fungsi-fungsi di sini ada 4 poin, yaitu mengkombinasikan beberapa jenis bahan tertentu. Yang kedua, melaksanakan jasa-jasa eceran untuk barang tersebut.
Yang ketiga, menciptakan keseimbangan antara harga dan kualitas barang yang dikelola. Dan yang terakhir ada menjalankan tindakan-tindakan dalam persaingan. Baiklah, sekian presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.